yang bernama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyatakan, Inna Allaha kataba sittatan fi sittatin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan 6 perkara yang justru rahasia itu ada di 6 perkara pula. Yang pertama, kata ridho fi ta'atin, Allah merahasiakan keridhoannya. Kita semua dalam beribadah ini mencari ridho Allah, tapi Allah rahasiakan keridhaan. Di mana letaknya keridhaan Allah? Beliau menjawab, Allah merahasiakan keridhaannya ada di dalam ketaatan kepada Allah, ada di dalam ibadah kepada Allah. Yang namanya rahasia ini kan tidak tahu ibadah yang mana yang akan menghasilkan ridho Allah. Apakah saum, apakah sholat, apakah haji? Itu rahasia Allah. Bisa jadi sholat menghasilkan ridho Allah. Untuk apa Allah rahasiakan keridhaannya? Ada di dalam ketaatan kepada Allah. Liyajtahidan nasu fi jami'it ta'at, agar manusia semuanya sungguh-sungguh untuk menunaikan ketaatan kepada Allah. Tidak tebang pilih, enggak pilih-pilih. Sekarang ini kan zaman pilih-pilih. Tarawih pilih-pilih. Yang lama kurang lama, yang cepat lebih lama itu tarawih. Kadang-kadang kalau di daerah tarawih itu cepatnya luar biasa. Pakai bila belakang. Kalau Nabi Muhammad boleh. Itu di daerah bacaannya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sehingga imam juga sokat salatot di beberapa makan salatot. Sehingga pernah kejadian seorang imam tarawih saking cepatnya membaca tabat enggak selesai-selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin. Dia sampai berhenti mencari ujung tabat, mencari sambungan tabat. Ini saking cepatnya. Tarawih pilih-pilih. Ibadah tidak boleh pilih-pilih, semuanya harus kita laksanakan. Salat, saum dan lain sebagainya. Karena boleh jadi apa yang anggap kita tidak penting di dalam ibadah, boleh jadi Allah letakkan keridhaannya di situ. Ini rojaan al-sadiqah. Oleh karena itu fala yaqulana antahira ta'atan walau safiratan. Oleh karenanya tidak boleh kita menganggap sepele, menganggap kecil, menghinakan kepada apa yang namanya ibadah, apa yang namanya taat. Karena boleh jadi taat yang anggap kita ringan, taat yang anggap kita enteng, taat yang anggap kita kecil, Allah berikan keridhaannya di sana. Ini rahasia Allah. Allah berikan keridhaannya ada di dalam ketaatan kepada-Nya. Jangan kira sholat 2 rakaat itu enteng. Sholat 2 rakaat bisa jadi yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Sedekah sebutir kurma bisa jadi itulah yang menjadikan sebab Allah ridho kepada kita. Kita lihat sejarah sebuah kisah seorang geremuk yang sudah luar biasa. Geremuk kita tahu pekerjaannya itu
hanya gara-gara anjing. Anjing tahu? Tahu. Anjing, gara-gara anjing sedang kehausan lalu kemudian mengambil air dengan terumpahnya, dengan selopnya. Kemudian anjing seger. Gara-gara ngasih minum anjing, itu gurumu diampuni. Itu satu, kasusnya satu. Awas jangan cari-cari cari gurumu kemudian cari anjing yang lapar, jangan. Kasusnya yang satu. Sepele, anjing dikasih minum dapat ampunan Allah. Oleh karena itu, fala tahqiran, janganlah kita menyepelekan. Cari keriduan Allah dengan melalui ibadah. Ibadah apapun, kewajiban apapun kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Kemudian yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya. Di mana letaknya murka Allah? Fi maksiatin. Ada di dalam maksiat. Kita tidak tahu maksiat yang mana yang akan menghasilkan murkanya Allah. Untuk apa Allah rahasiakan murkanya? Liyajtanibahan nasu khasyatal wuqu'i fi, agar manusia senantiasa menjauhi semua yang namanya maksiat. Takut jatuh kepada murkanya Allah. Oleh karena itu, fala yajuzu li shakhsin an yahqira maksiatan. Tidak boleh kepada seorang pun, kepada siapapun menganggap enteng dengan maksiat. Wa in daqat jidan, sekalipun lembut sekali. Ini ketika Allah merahasiakan ridhonya, ungkapannya walau sabiratan, walaupun kecil taat itu, walaupun kecil ibadah itu. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk menjauhi maksiat, bahasanya wa in daqat. Kalau daqat ini dalam bahasa Arab lebih kecil daripada yang kecil, lembut sebenarnya. Cilik lah, lebih cilik daripada yang cilik, lembut. Artinya kita harus menjauhi maksiat, sekecil apapun itu maksiat. Dikhawatirkan murkanya Allah diberikan kepada kita ketika kita melakukan maksiat yang dianggap kecil oleh kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu juga pernah ada seseorang yang hanya gara-gara menyemplekkan pagar untuk tusuk gigi. Saku masih dena kayu keur nusuk gigi, keur nyeuhil saku magrib. Gara-gara ngambil kayu orang tanpa pamit untuk tusuk gigi. Diceritakan di dalam kuburnya dan gusinya terbakar. Hanya gara-gara motongkeun awi pagi. Oleh karena itu betul sekali liyajtanibahan nasu khasyatal wuqu'i, agar manusia menjauhi semua yang namanya bentuk maksiat, sekalipun kecil itu namanya. Kemudian selanjutnya ini juga menarik. Allah rahasiakan malam qadar. Ini kadang-kadang kita kalau malam qadar itu milih-milih tanggal 1 libur, tanggal 1 libur baru itikaf di masjid, tanggal 3 libur baru itikaf di masjid, tanggal selawe, tanggal 7 libur, liburan. Sebetulnya di mana sih letaknya Lailatul Qadar ini? Ini. Wa katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Yang jelas Lailatul Qadar itu ada di dalam bulan Ramadan. Enggak tahu tanggal berapa. Untuk apa Allah rahasiakan malam Qadar ada di dalam bulan Ramadan dan Allah tidak tentukan pada malam 27, 25, 23, 21. Liyajtahidan nasu fi syahri syahri Ramadan bil ibadah. Agar manusia bersungguh-sungguh melakukan ibadah selama bulan Ramadan. Agar manusia menghidupkan semua malam bulan Ramadan. Kalau kita hidupkan bulan Ramadan sebulan penuh, pasti kita menemukan Lailatul Qadar. Tapi kalau kita pilih-pilih, kita tarawih tanggal 21 saja, karena di sana Lailatul Qadar, Lailatul Qadar jatuh tanggal 18. Kenapa? Karena
menghidupkan semua malam-malam bulan Ramadan. Kenapa? Fa inna ajran rabbi ka ajril qamar. Karena sangat luar biasa ini. Dalam bulan Ramadan amalan sunnah seperti amalan fardu. Bahkan dalam hadis dikatakan satu rakaat di dalam malam Qadar itu lebih utama daripada 1000 rakaat di luar malam Qadar. Satu kali tasbih lebih utama daripada 1000 tasbih di luar malam Qadar. Oleh karena itu, bal yajtahidu fi ihya'i layalihi raja'an an yusallimu lailatul qadr. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh, kita intip malam Qadar dari sekarang lah. Kalau kemarin kita sudah lewat ini fase awal, fase rahmat ya, terakhir. Besok sudah fase maghfirah. Kita masih ada waktu 20 hari ke depan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan malam-malam 20 hari ke depan, sehingga kita mendapatkan malam Qadar. Amin. Perlu kita ketahui Pak, ini walaupun hadisnya Markus sama Rasul, kita tahunya itu kalau bulan Ramadan ibadah dilipat gandakan. Jarang sekali yang mengungkap bahwa di bulan Ramadan kejelekan tidak dilipat gandakan. Ya, rata-rata fadilahnya bulan Ramadan, sanksinya jarang sekali. Saya ungkapkan di sini. Inna man zana fihi aw shariba khamran la'anahu Allahu wa man fis samawati ila mislihi minal hawisa. Kalau seandainya ada orang yang berzina pada bulan Ramadan atau mabuk-mabukan di bulan Ramadan, maka Allah akan melaknat kepada orang tersebut. Bukan cuma Allah yang akan melaknat, makhluk-makhluk yang ada di langit pun akan melaknat. Sampai kapan? Sampai datang bulan Ramadan yang akan datang. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan fa in mata qabla an yudrika Ramadan, falaysat lahu indallahi hasanatun yattaqi bihan nar. Kalau seandainya dia mati sebelum tobat dan belum menemukan Ramadan yang akan datang, maka Allah bebas daripadanya. Artinya dia tidak punya kebaikan sedikit pun untuk menjaga dirinya dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, fattaqullaha fi syahri Ramadan. Maka jagalah, takutlah, bertakwalah kalian kepada Allah di dalam bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kebaikan dilipat gandakan di dalam bulan Ramadan, maka dosa dan kejelekan pun sama dilipat gandakan. Oleh karena itu, hanya kepada Allah kita bermohon, hanya kepada Allah kita berharap. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, agar kita mampu menghidupkan malam-malam Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan, dan kita mampu menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan